Ini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi Habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala, semuanya wali min awliyaillah. Berhati-hatilah kalian. Yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Artinya Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka jahanam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka jahanam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka jahanam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Luar biasa. Saudara dan sahabat sekalian, itulah tadi ya video tentang penjelasan mengenai adanya seseorang yang katanya itu ya kalau bukan karena malu terhadap Allah, maka api neraka jahanam pun itu bisa dipadamkan. Pernyataan-pernyataan seperti inilah yang menjadikan sebenarnya kebingungan di tengah publik. Saya tidak mengomentari soal benar dan tidaknya ya, tapi sepatutnya dan sepantasnya penyampaian-penyampaian seperti itu jangan disampaikan di hadapan publik, apalagi adanya era digital ya seperti sekarang ini. Sebab itu bagi saya adalah pernyataan guyonan saja ya, candaan. Karena ini sulit untuk kemudian bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat secara umum, secara luas. Nah, oleh karena itu ya saya hanya berharap saja terhadap siapapun, termasuk misalnya oknum habaib yang menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti di video tadi itu, ya jangan dilakukan. Karena ukuran seseorang yang berilmu itu, berilmu pengetahuan mumpuni, adalah tahu kepantasan-kepantasan, batasan-batasan. Ini kalau sudah seperti ini, bagi saya ini namanya kebablasan. Ya. Jadi seperti orang lari itu nggak tahu finish, di mana finishnya. Ya, bablas saja. Nah, kita tidak boleh kemudian semaunya kita saja, berdasarkan apa yang ada di pikiran kita, lalu kita menyampaikan hal-hal yang seperti di video itu. Ini berbahaya, saudara, bahwa ada seseorang yang mungkin tingkat keimanan dan ketakwaannya itu sudah sangat mumpuni, luar biasa. Disebut misalnya mungkin sudah dikategorikan sebagai wali Allah atau waliullah begitu, sehingga disusul dengan misalnya pernyataan api neraka jahanam pun kalau bukan karena malu terhadap Allah itu bisa dipadamkan. Ini kan seperti apa ya, memperlihatkan suatu posisi yang lebih kuasa, lebih tinggi misalnya kedudukannya daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, ini pemahaman begitu kalau umpama diterima pemahaman itu oleh masyarakat umum, ini akan melahirkan potensi ketersesatan atau ada potensi untuk terjadinya penyesatan di situ. Saya kira banyak hal yang bisa untuk disampaikan ya, yang untuk bisa istilahnya diceramahkan, didakwakan terhadap umat misalnya ya, terhadap sesama umat Islam, selain membahas yang begitu-begituan. Ini saudara,
menjaga agar jangan ada kemudian respon-respon yang pada akhirnya diantara kita itu saling meremehkan, saling membuli atau bahkan saling menertawakan pada akhirnya. Jadi kita harus tahu batasannya, ya, apa yang harus kita sampaikan layak atau enggak nih. Kalau hanya sekedar guyonan saja, ya mungkin kalau kita bercerita sekedarnya kita hanya berempat misalnya atau berlima, itu kan namanya kita bercerita, bercanda begitu. Tapi itu pun tidak semua orang bisa kita menyampaikan hal-hal semau yang kita inginkan. Ini yang saya sayangkan adanya video ini, saudara ya. Saya nggak tahu kalau menurut saudara sekalian seperti apa. Silakan komentar, jangan lupa like, share dan komen, serta subscribe channel Mimbar Suara Rakyat Official TV ini.